Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Kita kembali ngelanjutin cerita film serial The Mosquito Coast, Season 1 episode ketiga. Sekilas balik di episode sebelumnya. Polisi yang tidak berhenti memburu Ali membuat dia terpaksa membawa keluarganya pergi dari Amerika. Mereka mencoba untuk melintasi perbatasan dengan bantuan dari 2 orang koyote, namun sepertinya perjalanan itu tidak berjalan dengan mulus. Kini Ali dan keluarganya harus terjebak di tengah-tengah gurun tandus yang tidak mengenal ampun. Teman-teman yang belum ngikutin episode sebelumnya, selesai nontonin ini silahkan juga kalian kepo-kepoin video dari part sebelumnya. Sebelum video yang kita mulai, seperti biasanya Mister Film wajib mengingatkan kepada kalian semua, kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Mari kita mulai. Berhasil lolos dari kejaran para militan. Kini Ali dan keluarganya harus berhadapan dengan kejamnya gurun yang membentang luas sejauh pandangan matanya. Tiada cahaya setitik pun, maupun tanda-tanda kehidupan. Mereka semua saling duduk berdekatan, menghangatkan dirinya, berusaha melewati dinginnya malam. Sebotol air minum ini adalah satu-satunya penunjang hidup yang mereka miliki. Ali menyarankan supaya mereka berlima terus bergerak. Namun Cui menjadi marah dan hampir saja memukulinya. Dia menyalahkan Ali atas segala sesuatu yang telah terjadi. Sahabat baiknya mati terbunuh. Dia terjebak dalam situasi ini. Semuanya gara-gara Ali. Ali kemudian menjelaskan kepada mereka kalau dia memiliki sebuah rencana. Mereka akan melintasi sebuah area pengeboman militer. Keluarganya tampak tidak setuju, namun sepertinya mereka tidak memiliki banyak pilihan yang tertinggal. Bahkan Cui pun tidak mau ikut dalam rencana gila ini. Namun Ali berkata kalau dia membutuhkan bantuannya. 8 kilometer di depan sana ada sebuah menara suar darurat. Ali bisa memodifikasi suar itu untuk mendapatkan sinyal. Satu-satunya yang mempunyai kenalan di area perbatasan adalah Cui. Mereka membutuhkan bantuan Cui untuk menelpon kenalannya itu. Tiba-tiba saja Cui tersenyum-senyum sendiri. Sepertinya dia bisa memanfaatkan keadaan mereka ini. Cui pun kemudian setuju untuk mengikuti Ali. Perjalanan panjang itu pun dimulai. Di bawah panasnya terik sinar matahari. Mereka berjalan menyeret langkahnya, melintasi gurun tandus itu. Setiap berjalan sejauh beberapa kilometer, masing-masing dari mereka akan meminum seteguk air. Tiba-tiba saja Margot berkata kepada Ali, kalau dia menaruh curiga dan tidak percaya kepada Cui. Entah kenapa firasatnya berkata, kalau Cui sedang merencanakan sesuatu. Namun Ali meyakinkan kepada Margot, kalau Cui adalah seorang pria yang baik. Di saat yang bersamaan terlihat Cui sedang berbincang-bincang dengan Dina. Mencoba mencari tahu tentang apa sebenarnya yang telah diperbuat oleh Ali. Sampai-sampai begitu banyak orang yang mengejarnya. Namun Dina ngasih tahu ke Cui kalau dia tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu hanyalah ayahnya dikejar-kejar sama pemerintah. Mereka berlima akhirnya sampai di lokasi pengeboman. Tiba-tiba saja Dina mendengar suara mesin baling-baling helikopter. Ali pun langsung menyuruh mereka semua untuk segera berlari dan sembunyi. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah reruntuhan bangunan. Sementara helikopter menyisir seluruh area militer itu. Ali dan keluarganya bukanlah orang pertama yang bersembunyi di sana. Terlihat sebuah mayat imigran gelap tergeletak di hadapan mereka. Setelah helikopter terbang menjauh, Ali menyuruh Cui membawa kedua anaknya menunggu di luar. Dia segera memeriksa mayat imigran itu. Mengais-ngais benda peninggalannya,
berusaha untuk menemukan barang-barang yang bisa mereka pergunakan untuk bertahan hidup di gurun. Ali kemudian memindahkan air yang ada di dalam termos imigran itu ke dalam botolnya. Berkat air yang Ali dapatkan dari mayat imigran itu, kini mereka bisa berjalan sedikit lebih jauh, menyeret langkahnya mengarungi lautan pasir. Matahari pun mulai terbenam di ufuk barat. Dina kembali bertanya kepada ibunya tentang apa sebenarnya yang telah ayahnya perbuat. Namun, Margot tetap teguh pada pendiriannya. Dia tidak mau memberitahu putrinya. Margot cuma bilangin ke Dina kalau ayahnya itu tidak pernah menyakiti siapapun. Ketika malam pun akhirnya menjelang, syukurlah ada sebuah bangkai bus di tengah-tengah gurun itu. Mereka kemudian berlindung di dalamnya, mencoba untuk melewati dinginnya malam. Sebuah gurun yang tidak mengenal ampun. 2 hari sudah. Mereka tidak makan apa-apa. Satu-satunya penunjang hidup di tengah-tengah gurun tandus itu hanyalah buah dari kaktus liar yang hidup di beberapa tempat tertentu. Ketika Ali sedang memetik buah kaktus, tiba-tiba saja Cui menghampiri Margot. Dia kembali mengais-ngais informasi tentang apa sebenarnya yang telah Ali perbuat. Pertanyaan besar itu selalu menghantui pikirannya. Namun Margot memberitahukan kepada Cui kalau permasalahan yang menimpa mereka sangat sulit untuk dijelaskan. Cui kemudian ngasih tahu Margot kalau dia akan berusaha membantu mereka. Cui akan menelpon kenalannya, namun biarkan saja Ali yang berbicara dengan mereka. Sebaiknya Margot segera membawa kedua anaknya pulang setelah mereka berhasil keluar dari gurun ini. Thank you. Go home. Please. Sebuah tempat memorial untuk mengenang para imigran gelap yang tidak berhasil selamat di gurun terpampang di hadapan mereka, menghalangi rute perjalanan yang akan mereka lalui. Cui menyarankan supaya mereka mengambil jalan memutar, karena dia tidak mau melalui tempat itu. Tempat itu sangat dikeramatkan dan dianggap angker oleh para penduduk lokal. Namun Ali memaksa untuk melewatinya. Apabila mereka mengambil jalan memutar, mereka akan mati karena persediaan air yang sudah semakin menipis. I realize I'm not your favorite guy. I get that. You're an asshole. Yeah. Ketika Ali membawa keluarganya melintasi celah tebing batu keramat itu, tiba-tiba saja langkahnya terhenti. Ali menoleh kembali buat ngasih tahu ke keluarganya, supaya jangan merasa takut dengan apa yang sebentar lagi akan mereka lihat. Sudah puluhan tahun lamanya, mayat-mayat imigran ini bergelimpangan dan tergeletak di atas pasir. Kondisi gurun yang kering dan tandus membuat mayat-mayat ini tidak bisa membusuk. Tidak ada satupun orang yang berani menguburnya. Tumpukan mayat ini menjadi sebuah bukti kalau manusia bisa melakukan hal-hal yang lebih kejam daripada alam. Maybe a coyote got lazy, took their money, shot them and left them there. You can't disturb them. Cui kemudian menyalakan sebuah lilin untuk menghormati arwah para imigran itu. Dia memperingatkan Ali supaya jangan menyentuh mayat-mayat itu. Namun Ali sama sekali tidak peduli. Dia menyuruh keluarganya untuk menggeledah semua barang-barang peninggalan mayat-mayat itu. Namun, sayang sekali mereka tidak bisa menemukan benda apapun yang dapat dipergunakan untuk bertahan hidup.
Tidak begitu dengan Charlie. Dia menemukan sepucuk pistol revolver tua di dalam salah satu tas imigran. Charlie pun langsung menyembunyikannya. Dia tidak ingin keluarganya tahu tentang penemuannya itu. Ketika mereka baru saja hendak beranjak dari tempat itu, tiba-tiba saja Cui melihat para koyote berjalan mendekat. Dia pun langsung menyuruh Ali dan keluarganya bersembunyi. Apabila ketahuan, para koyote tidak akan mungkin membiarkan mereka hidup. Stay up. Tiba-tiba saja, salah satu koyote ngelihat lilin yang Cui nyalakan. Seandainya saja Cui tidak menyelamatkan Charlie dari gigitan ular, nasib malang mungkin sudah menimpa mereka berlima. Bisa pun mulai menjalar di tangannya Cui. Mereka harus segera keluar dari gurun ini. Apabila kelamaan, Cui bakalan kehilangan nyawanya. Margot kemudian mengikat lengannya Cui dengan menggunakan sepotong kain. If not, you'll dehydrate and you'll die. Can you do that? Gotta keep moving before you get too sick. Sure. Akhirnya persediaan air mereka pun kini sudah habis. Dina memapah Cui, yang semakin lama kelihatan semakin kesulitan berjalan. Langkahnya terseret dan dia pun akhirnya tumbang. Di tengah gurun yang tandus ini tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Cui pun sepertinya sudah bisa mengikhlaskan semuanya. Dia berhenti berusaha. Otaknya mulai berhalusinasi. Namun, tiba-tiba saja Ali melihat menara pemancar suar darurat. Setelah membobol kotak pengaman, Ali pun langsung memodifikasi suar itu. Sebenarnya fungsi dari suar itu adalah untuk menghubungi patroli perbatasan. Para imigran gelap yang sudah menyerah dan terjebak di tengah-tengah gurun bisa menggunakan pemancar itu sebagai sebuah alat keselamatan. Dengan sedikit modifikasi, Ali bisa mempergunakan suar itu untuk mendapatkan sinyal handphone. Cui pun segera menelpon salah seorang temannya yang merupakan anak buah kartel narkoba. Temannya itu sangat terkejut karena sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan kabar dari Cui. Pada awalnya temannya itu menolak untuk menolong Cui, karena Cui adalah seorang pengkhianat yang kabur dari kejaran kartel. Namun Cui ngasih tahu ke temannya itu, kalau dia tidak sendirian. Ada 4 orang warga Amerika yang ikut bersamanya. Dan keempat orang ini sedang dicari-cariin sama Amerika. Temannya itu kemudian menyuruh Cui untuk menunggu bantuan tiba di sebuah lokasi yang dia sebutkan. Setelah membayar janjinya kepada Margot, Cui pun kembali tumbang. Kali ini dia benar-benar tidak sanggup berjalan lagi. Ali, Margot, dan kedua anaknya membuat sebuah tandu darurat. Mereka bergantian menyeret Cui keluar dari gurun. Keluarga ini tidak membiarkan Cui mati begitu saja. Mereka terus menyeret langkahnya melintasi gurun yang tidak kenal ampun ini. Ketika mereka tiba di lokasi yang teman Cui sebutkan, terlihat 2 buah mobil sudah menunggu di sana.
Ali dan keluarganya langsung disuruh masuk ke dalam salah satu mobil. Sementara seorang pria terlihat mencoba untuk menolong Cui, berusaha menyelamatkan nyawanya. Margot tampak berat hatinya dan tidak mau meninggalkan Cui. Namun Ali meyakinkan kepada Margot kalau Cui akan baik-baik saja. Mobil itu membawa Ali dan keluarganya pergi meninggalkan gurun. Mereka berempat tidak tahu kalau sebuah bahaya sudah menanti mereka di depan. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.